Kadang, hidup terasa lebih berat dari biasanya, dan kita tidak selalu punya jawaban untuk semuanya. Jika hari ini kamu lelah, tidak apa-apa. Berhenti sejenak, tarik napas, dan tenangkan pikiranmu. Tidak semua hal harus dikendalikan. Ada yang cukup diterima, lalu dilepaskan. Seperti dalam stoikisme, ketenangan datang saat kita fokus pada apa yang bisa kita jaga, diri kita sendiri. Ini adalah mantra sederhana untuk menghadapi masa sulit. Poin 1. Mantra saat merasa tidak cukup di dunia yang selalu menuntut lebih. Ada satu perasaan yang diam-diam tumbuh di dalam banyak dari kita. Perasaan bahwa diri ini belum cukup. Tidak cukup hebat, tidak cukup cepat, tidak cukup berhasil. Seolah-olah di tengah dunia yang terus bergerak tanpa henti, kita selalu tertinggal satu langkah di belakang. Setiap hari, tanpa sadar, kita disuguhi standar-standar yang semakin tinggi. Kita melihat pencapaian orang lain, kehidupan yang tampak sempurna, kesuksesan yang seolah datang begitu cepat. Dan perlahan, kita mulai mengukur diri dengan ukuran yang bukan milik kita sendiri. Di titik itulah, rasa tidak cukup mulai mengambil tempat. Namun, mari kita berhenti sejenak dan bertanya dengan jujur, sejak kapan nilai diri kita ditentukan oleh seberapa jauh kita dibandingkan orang lain? Stoikisme mengajarkan satu hal yang sederhana, namun sering diabaikan, bahwa tidak semua hal layak menjadi beban pikiran kita. Penilaian orang lain, ekspektasi sosial, bahkan standar yang terus berubah, itu semua berada di luar kendali kita. Dan ketika kita terus memaksakan diri untuk memenuhi semuanya, yang kita dapatkan bukanlah ketenangan, melainkan kelelahan yang tidak ada ujungnya. Merasa tidak cukup seringkali bukan karena kita benar-benar kurang, tetapi karena kita terlalu sering melihat keluar dan lupa melihat ke dalam. Kita lupa bahwa setiap orang berjalan dengan waktunya sendiri. Kita lupa bahwa proses tidak selalu terlihat dan tidak semua perjuangan harus dipamerkan. Kita juga lupa bahwa menjadi cukup bukanlah tentang mencapai sesuatu yang besar di mata dunia, melainkan tentang menerima diri dengan utuh di mata diri sendiri. Maka, di tengah semua tuntutan yang terus berdatangan, mungkin kita tidak perlu berlari lebih cepat. Mungkin yang kita butuhkan hanyalah berhenti sejenak dan menata ulang cara kita memandang diri. Kamu tidak harus menjadi seperti mereka. Kamu tidak harus memenuhi semua ekspektasi, dan kamu tidak harus membuktikan apapun kepada dunia. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tetapi tentang siapa yang tetap tenang dalam perjalanannya. Ingatlah satu mantra sederhana ini. Aku tidak harus menjadi lebih dari siapa diriku hari ini. Aku hanya perlu menjadi lebih jujur pada diriku sendiri. Dan mungkin disitulah ketenangan itu akan mulai tumbuh. Bukan ketika kita akhirnya menjadi cukup di mata dunia, tetapi ketika kita berhenti merasa kurang di dalam diri kita sendiri. Poin 2. Mantra menghadapi rasa hampa di tengah rutinitas yang padat. Ada fase dalam hidup ketika segalanya terlihat berjalan sebagaimana mestinya. Kita bangun di pagi hari, menjalani rutinitas, menyelesaikan tanggung jawab, berbicara dengan orang-orang, lalu kembali beristirahat di malam hari. Dari luar, semuanya tampak baik-baik saja. Namun, di dalam diri, ada ruang yang terasa kosong. Sebuah kehampaan yang sulit dijelaskan. Bukan karena kita tidak melakukan apa-apa, justru karena kita melakukan terlalu banyak hal tanpa benar-benar merasakannya. Hari demi hari berlalu, tetapi tidak ada yang benar-benar tinggal. Semua terasa cepat, dangkal, dan seolah kehilangan makna. Inilah paradoks kehidupan modern. Kita sibuk, tetapi tidak selalu hidup. Kita bergerak, tetapi tidak selalu hadir. Dan tanpa kita sadari, kita mulai menjauh dari diri sendiri. Kita terlalu fokus pada apa yang harus diselesaikan, hingga lupa menanyakan satu hal sederhana. Apakah aku benar-benar ada di dalam semua ini? Stoikisme mengajarkan bahwa hidup bukan tentang seberapa banyak yang kita lakukan,
tetapi seberapa sadar kita dalam menjalaninya. Bahwa nilai dari sebuah hari tidak ditentukan oleh produktivitasnya, melainkan oleh kehadiran kita di dalamnya. Rasa hampa seringkali bukan tanda bahwa hidup kita kosong, tetapi tanda bahwa kita kehilangan koneksi dengan momen yang sedang kita jalani. Kita terlalu sering hidup di masa depan, memikirkan apa yang harus dicapai, apa yang harus diperbaiki, apa yang belum kita miliki. Atau kita terjebak di masa lalu, mengulang penyesalan, mempertanyakan keputusan, dan membiarkan pikiran kita berputar tanpa henti. Sementara saat ini terlewat begitu saja. Maka mungkin yang kita butuhkan bukanlah menambah kesibukan, melainkan mengembalikan kesadaran. Belajar hadir meskipun hanya dalam hal-hal kecil. Merasakan nafas yang masuk dan keluar. Menyadari langkah yang kita ambil. Mendengarkan tanpa terburu-buru. Menjalani tanpa harus selalu mengejar. Karena makna tidak selalu ditemukan dalam hal-hal besar. Ia sering bersembunyi dalam hal-hal sederhana yang kita abaikan. Dan ketika kita mulai hadir sepenuhnya, perlahan kehampaan itu akan berubah. Bukan karena hidup kita tiba-tiba menjadi sempurna, tetapi karena kita mulai benar-benar hidup di dalamnya. Ingatlah mantra ini. Aku tidak harus melakukan lebih banyak untuk merasa hidup. Aku hanya perlu hadir dalam apa yang sudah ada. Tidak semua kekosongan harus diisi dengan sesuatu. Kadang ia hanya perlu dipahami dan diterima. Dan disitulah, tanpa kita sadari, makna itu akan datang dengan sendirinya. Pelan, tenang, dan tidak memaksa. Poin 3. Mantra saat kecewa pada diri sendiri. Ada momen dalam hidup ketika kekecewaan paling dalam bukan datang dari orang lain, melainkan dari diri kita sendiri. Dari harapan yang kita bangun dengan penuh keyakinan, lalu runtuh oleh keputusan yang kita sesali. Dari rencana yang tidak berjalan, dari langkah yang terasa salah, atau dari kesempatan yang terlewat begitu saja. Dan di titik itu, kita mulai menghakimi diri sendiri. Kita mengulang kejadian yang sama di dalam kepala, mencoba mencari di mana letak kesalahan. Seolah jika kita cukup lama memikirkannya, kita bisa kembali ke masa lalu dan memperbaikinya. Namun, semakin kita mencoba, semakin dalam kita tenggelam dalam penyesalan yang tidak memberi jalan keluar. Kita berkata dalam hati, seharusnya aku bisa lebih baik. Seharusnya aku tidak melakukan itu. Seandainya aku memilih jalan yang berbeda. Namun, hidup tidak pernah berjalan dengan kata seandainya. Stoikisme mengajarkan sesuatu yang seringkali sulit untuk diterima, bahwa masa lalu berada di luar kendali kita. Apa yang sudah terjadi tidak lagi bisa diubah. Dan menghabiskan energi untuk melawan sesuatu yang telah selesai hanya akan memperpanjang luka yang seharusnya bisa perlahan sembuh. Kecewa pada diri sendiri memang menyakitkan, karena itu berarti kita pernah percaya bahwa kita bisa lebih baik. Namun di balik rasa itu, ada satu hal yang perlu kita pahami. Kekecewaan bukanlah bukti kegagalan mutlak, melainkan tanda bahwa kita sedang belajar menjadi manusia. Tidak ada manusia yang selalu mengambil keputusan sempurna. Tidak ada perjalanan yang bebas dari kesalahan. Dan tidak ada pertumbuhan tanpa proses yang terkadang menyakitkan. Masalahnya bukan pada kesalahan itu sendiri, tetapi pada cara kita memperlakukan diri setelahnya. Kita seringkali lebih keras pada diri sendiri daripada orang lain. Kita memaafkan kesalahan orang lain dengan alasan mereka manusia, tetapi menolak memberikan pengertian yang sama pada diri kita sendiri. Padahal, jika kita mau jujur, kita juga sedang belajar. Maka di saat kekecewaan itu datang, mungkin kita tidak perlu melawannya, tidak perlu menyangkalnya, dan tidak perlu berpura-pura kuat. Duduklah sejenak dengan perasaan itu, dan akui bahwa kita memang pernah salah. Namun setelah itu, lepaskan. Bukan karena kesalahan itu tidak berarti, tetapi karena kita memilih untuk tidak terus terikat olehnya. Belajar melihat diri dengan lebih tenang. Belajar memahami bahwa versi diri di masa lalu membuat keputusan dengan apa yang ia tahu saat itu.
dan belajar menerima bahwa kita tidak bisa menuntut kesempurnaan dari diri yang masih dalam proses. Ingatlah mantra ini. Aku tidak harus menjadi sempurna untuk layak dihargai. Aku hanya perlu jujur dan bertanggung jawab atas diriku sendiri. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu untuk memperbaiki segalanya. Namun kita selalu punya kesempatan untuk melangkah dengan lebih sadar hari ini. Dan mungkin bentuk kedewasaan yang paling tenang adalah ketika kita berhenti menghukum diri dan mulai membimbing diri dengan lebih bijaksana. Poin 4. Mantra menghadapi hubungan yang tidak sehat. Ada hubungan yang tidak melukai dengan cara yang terlihat. Tidak ada suara keras, tidak ada perpisahan yang dramatis. Namun di dalamnya, perlahan kita kehilangan diri sendiri. Energi terkuras, pikiran menjadi berat, dan hati terasa lelah tanpa alasan yang benar-benar bisa dijelaskan. Hubungan seperti ini seringkali membingungkan, karena di satu sisi kita merasa tidak bahagia, namun di sisi lain kita tetap bertahan. Mungkin karena sudah terlalu lama bersama, mungkin karena takut kehilangan, atau mungkin karena kita berharap bahwa suatu hari semuanya akan berubah. Namun, harapan tanpa batas seringkali membuat kita mengabaikan kenyataan. Stoikisme mengajarkan bahwa tidak semua hal berada dalam kendali kita, termasuk bagaimana orang lain bersikap, berubah, atau memperlakukan kita. Kita tidak bisa memaksa seseorang untuk menjadi lebih baik jika ia sendiri tidak memilih untuk berubah. Dan disitulah seringkali kita tersesat. Kita mencoba memperbaiki sesuatu yang bukan sepenuhnya tanggung jawab kita. Kita mulai berkorban lebih banyak, menahan lebih dalam, dan memaklumi lebih jauh dari yang seharusnya. Hingga tanpa sadar, kita mengorbankan satu hal yang paling penting, kesehatan diri kita sendiri, baik secara emosional maupun mental. Hubungan yang sehat tidak membuat kita terus-menerus merasa lelah. Ia tidak membuat kita mempertanyakan nilai diri kita, dan ia tidak membuat kita merasa sendirian, bahkan saat bersama. Namun hubungan yang tidak sehat seringkali melakukan sebaliknya. Maka di titik ini, mungkin kita perlu berhenti sejenak, bukan untuk langsung mengambil keputusan besar, tetapi untuk melihat dengan jujur, apakah hubungan ini membuatku tumbuh, atau justru perlahan menghancurkanku? Ini bukan tentang menyalahkan siapapun. Ini tentang menyadari batas, bahwa mencintai seseorang tidak berarti kita harus mengorbankan diri tanpa batas, bahwa bertahan bukan selalu tanda kekuatan, dan melepaskan bukan selalu tanda kelemahan. Terkadang bentuk keberanian yang paling tenang adalah ketika kita berani menjaga diri, meskipun itu berarti harus menjauh. Ingatlah mantra ini, aku tidak bisa mengendalikan orang lain, tetapi aku bisa memilih apa yang aku izinkan masuk ke dalam hidupku. Tidak semua hubungan harus dipertahankan, tidak semua kedekatan harus dilanjutkan, dan tidak semua perpisahan adalah kehilangan. Beberapa di antaranya adalah cara kita menyelamatkan diri. Ketika kita mulai menghargai diri dengan lebih jujur, kita akan mengerti bahwa ketenangan tidak pernah datang dari memaksakan hubungan yang rapuh. Ia datang dari keberanian untuk memilih apa yang sehat, meskipun itu terasa sulit. Dan mungkin untuk pertama kalinya, kita tidak lagi takut sendirian, karena kita akhirnya kembali memiliki diri kita sendiri. Poin 5. Mantra saat dunia terasa tidak adil. Ada masa dalam hidup ketika kita merasa sudah melakukan segalanya dengan benar, namun hasil yang datang justru sebaliknya. Usaha yang kita jaga dengan penuh kesungguhan tidak membuahkan hasil yang sepadan. Sementara di sisi lain, kita melihat orang lain melangkah lebih cepat, lebih mudah, seolah hidup berpihak pada mereka. Di titik itu, satu pertanyaan mulai muncul. Mengapa dunia terasa tidak adil? Perasaan ini manusiawi, karena pada dasarnya, kita ingin percaya bahwa setiap usaha akan selalu berbanding lurus dengan hasil. Kita ingin percaya bahwa kebaikan akan selalu dibalas dengan kebaikan, dan kerja keras akan selalu menemukan jalannya.
Namun kenyataannya, hidup tidak selalu bekerja seperti itu. Dunia tidak berjalan berdasarkan apa yang kita anggap adil. Ia bergerak dengan caranya sendiri, dengan ritme yang tidak selalu bisa kita pahami. Dan ketika kita memaksakan dunia untuk sesuai dengan harapan kita, yang muncul justru kekecewaan yang berulang. Stoikisme mengajarkan sebuah sudut pandang yang sederhana, namun menenangkan, bahwa keadilan hidup bukanlah sesuatu yang bisa kita tuntut dari luar, melainkan sesuatu yang kita bangun dari dalam. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan hasil. Kita tidak bisa mengatur bagaimana orang lain mendapatkan jalannya. Dan kita tidak selalu bisa memastikan bahwa usaha kita akan dihargai seperti yang kita harapkan. Namun kita selalu memiliki satu kendali yang tidak bisa diambil oleh siapapun, yaitu bagaimana kita memilih untuk tetap berjalan. Ketika dunia terasa tidak adil, kita dihadapkan pada dua pilihan. Kita bisa berhenti, tenggelam dalam rasa kesal dan membandingkan diri tanpa akhir. Atau kita bisa tetap melangkah, bukan karena dunia itu adil, tetapi karena kita memilih untuk tidak menyerah pada keadaan. Ini bukan tentang menyangkal rasa kecewa. Ini tentang tidak membiarkan rasa itu menguasai arah hidup kita. Karena jika kita terus menunggu dunia menjadi adil, kita mungkin akan menunggu tanpa akhir. Maka mungkin sudah saatnya kita mengubah cara pandang, bahwa hidup bukan tentang memastikan segalanya berjalan sesuai harapan, tetapi tentang bagaimana kita tetap utuh di tengah ketidaksesuaian itu. Bahwa nilai dari usaha kita tidak selalu diukur dari hasil yang terlihat, tetapi dari keteguhan kita untuk tetap melakukan yang benar, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Ingatlah mantra ini. Aku tidak mengendalikan apa yang terjadi padaku, tetapi aku mengendalikan bagaimana aku meresponsnya. Dunia mungkin tidak selalu memberi apa yang kita inginkan. Namun itu tidak berarti kita kehilangan arah. Karena selama kita tetap melangkah dengan kesadaran, dengan integritas dan dengan ketenangan, kita tidak benar-benar kalah. Dan mungkin pada akhirnya, keadilan bukanlah tentang apa yang kita terima dari dunia, melainkan tentang bagaimana kita tetap menjadi versi terbaik dari diri kita, meskipun dunia tidak selalu berpihak. Poin 6. Mantra untuk menghadapi ketakutan akan penolakan. Ada satu ketakutan yang seringkali tidak terlihat, namun diam-diam mengendalikan banyak keputusan dalam hidup kita. Ketakutan akan penolakan. Bukan hanya penolakan dalam bentuk yang nyata, seperti ditolak dalam pekerjaan, hubungan, atau kesempatan, tetapi juga penolakan yang kita bayangkan, yang bahkan belum terjadi, namun sudah cukup untuk membuat kita ragu melangkah. Kita mulai menahan diri, tidak jadi mencoba, tidak jadi berbicara, tidak jadi menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Semua karena satu pikiran sederhana: bagaimana jika aku tidak diterima? Dan tanpa kita sadari, kita mulai membatasi hidup kita sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa ketakutan seringkali tidak berasal dari kejadian itu sendiri, melainkan dari penilaian yang kita berikan terhadapnya. Penolakan terasa menyakitkan bukan hanya karena ditolak, tetapi karena kita mengaitkannya dengan nilai diri kita. Kita mulai percaya bahwa jika kita ditolak, berarti kita tidak cukup baik. Jika kita tidak diterima, berarti ada yang salah dengan diri kita. Padahal penolakan tidak selalu berbicara tentang siapa kita. Seringkali ia hanya berbicara tentang situasi, preferensi, atau waktu yang tidak tepat. Namun, pikiran kita jarang melihat sejauh itu. Ia langsung menyederhanakan semuanya menjadi satu kesimpulan: aku tidak layak. Disinilah kita perlu berhenti sejenak dan melihat dengan lebih jernih. Apakah benar penolakan menentukan nilai diri kita? Ataukah kita yang terlalu cepat memberikan makna pada sesuatu yang sebenarnya netral? Hidup tidak akan pernah bebas dari penolakan. Semakin kita berani melangkah, semakin besar kemungkinan kita akan mengalaminya. Namun di saat yang sama, semakin kita menghindarinya, semakin sempit ruang hidup yang kita miliki. Maka, pilihan kita bukanlah menghilangkan penolakan,
melainkan mengubah cara kita memahaminya. Belajar melihat penolakan sebagai bagian dari proses, bukan sebagai akhir dari segalanya. Belajar memahami bahwa setiap langkah yang berani, meskipun tidak berhasil, tetap memiliki nilai. Karena keberanian tidak diukur dari hasilnya, tetapi dari keputusan untuk tetap melangkah meskipun tidak ada jaminan. Karena pada akhirnya, bukan penolakan yang paling menyakitkan, melainkan kesempatan yang tidak pernah kita ambil, hanya karena kita terlalu takut untuk mencoba. Dan mungkin, disitulah kebebasan itu mulai terasa, ketika kita tidak lagi hidup untuk diterima, tetapi untuk menjadi diri kita sendiri, dengan utuh dan tanpa ragu. Poin 7. Mantra saat kehilangan motivasi untuk melanjutkan hidup. Ada masa dalam hidup ketika kita tidak lagi merasa bersemangat seperti dulu. Hal-hal yang dulu terasa penting, kini terasa biasa saja. Tujuan yang dulu kita kejar dengan penuh keyakinan, perlahan kehilangan maknanya. Dan tanpa kita sadari, kita mulai berjalan tanpa arah yang jelas. Bukan karena kita tidak ingin melanjutkan hidup, tetapi karena kita tidak tahu lagi untuk apa kita melangkah. Rasa ini seringkali datang tanpa peringatan. Ia tidak selalu disertai kesedihan yang mendalam, tetapi lebih kepada kelelahan yang sunyi. Kita tetap menjalani hari, tetap melakukan apa yang harus dilakukan, tetapi di dalam diri ada kekosongan yang sulit dijelaskan. Motivasi perlahan memudar, bukan karena kita lemah, tetapi karena kita terlalu lama bertahan. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup tidak selalu harus dipenuhi dengan semangat yang menyala. Ada saat-saat di mana kita hanya perlu bertahan dengan tenang, tanpa harus memaksakan diri untuk merasa kuat. Dan mungkin, di titik ini, kita perlu memahami satu hal penting. Kita tidak harus selalu termotivasi untuk tetap berjalan. Kita seringkali percaya bahwa untuk melanjutkan hidup, kita membutuhkan motivasi yang besar. Kita menunggu perasaan itu datang kembali, menunggu inspirasi, menunggu semangat, menunggu dorongan dari dalam diri. Namun semakin kita menunggu, semakin lama kita terjebak dalam diam. Karena kebenarannya adalah, hidup tidak selalu bergerak karena motivasi. Terkadang, ia bergerak karena komitmen yang sederhana. Komitmen untuk tetap bangun, meskipun tidak bersemangat. Komitmen untuk tetap melangkah, meskipun tidak tahu arah pastinya. Komitmen untuk tidak menyerah, meskipun tidak ada alasan yang jelas untuk terus maju. Dan disitulah letak kekuatan yang seringkali tidak terlihat. Kita tidak perlu melakukan hal besar. Kita tidak perlu menemukan jawaban atas semua pertanyaan. Kita hanya perlu melakukan satu hal kecil dan mengulanginya, hari demi hari. Karena dalam keheningan itu, perlahan sesuatu akan berubah. Bukan secara tiba-tiba, tetapi secara perlahan. Kita mulai menemukan kembali ritme. Kita mulai merasakan kembali makna, meskipun hanya sedikit. Dan kita mulai menyadari bahwa kita tidak benar-benar berhenti. Kita hanya sedang beristirahat. Ingatlah mantra ini. Aku tidak harus merasa siap untuk melanjutkan hidup. Aku hanya perlu tetap berjalan, meskipun pelan. Tidak semua langkah harus penuh keyakinan. Tidak semua hari harus penuh semangat. Ada hari-hari di mana bertahan saja sudah cukup, dan itu tidak membuat kita lemah. Justru itu adalah bentuk kekuatan yang paling sunyi. Karena pada akhirnya, hidup tidak selalu tentang seberapa cepat kita bergerak, tetapi tentang apakah kita memilih untuk tetap melangkah atau berhenti sepenuhnya. Dan selama kita masih melangkah, sekecil apapun itu, harapan itu masih ada. Pelan namun pasti. Poin 8. Mantra untuk berdamai dengan hal yang tidak bisa diubah. Ada hal-hal dalam hidup yang datang tanpa bisa kita tolak dan pergi tanpa bisa kita tahan. Kejadian-kejadian yang tidak kita rencanakan, kenyataan yang tidak kita inginkan, dan masa lalu yang tidak bisa kita ulangi. Namun yang seringkali membuat kita lelah, bukan hanya peristiwanya, melainkan perlawanan kita terhadapnya. Kita terus bertanya, mengapa ini terjadi? Kita terus berharap, seandainya semuanya berbeda. Dan tanpa kita sadari, kita mengikat diri pada sesuatu yang tidak lagi bisa diubah. Disitulah ketenangan mulai menjauh. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup terbagi menjadi dua bagian sederhana, apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak.
Namun dalam praktiknya, kita seringkali mencampur keduanya. Kita mencoba mengendalikan masa lalu, mencoba mengubah keputusan yang telah terjadi, dan mencoba melawan kenyataan yang sudah berdiri di hadapan kita. Padahal, semakin kita melawan sesuatu yang tidak bisa diubah, semakin kita kehilangan energi untuk menjalani apa yang masih bisa kita jalani. Berdamai bukan berarti menyukai apa yang terjadi, bukan berarti kita setuju dengan semua hal yang menyakitkan, dan bukan berarti kita menyerah tanpa usaha. Berdamai adalah keputusan untuk berhenti melawan kenyataan dan mulai menata diri di dalamnya. Ini adalah bentuk penerimaan yang tidak pasif, tetapi sadar. Kita mengakui bahwa ada hal-hal yang berada di luar kuasa kita. Kita memahami bahwa tidak semua luka bisa langsung hilang, dan kita menerima bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Namun di saat yang sama, kita memilih untuk tidak membiarkan semua itu menghancurkan diri kita sepenuhnya. Karena meskipun kita tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, kita selalu memiliki pilihan tentang bagaimana kita melanjutkan hidup setelahnya. Kita bisa tetap terjebak dalam penyesalan, atau kita bisa perlahan melepaskan. Kita bisa terus mempertanyakan keadilan hidup, atau kita bisa mulai membangun ketenangan dari dalam diri. Ini bukan proses yang instan. Berdamai membutuhkan waktu, kesabaran, dan keberanian untuk menghadapi perasaan yang tidak nyaman. Namun setiap langkah kecil menuju penerimaan adalah bentuk kebebasan. Kebebasan dari beban yang tidak lagi bisa kita ubah. Kebebasan dari pikiran yang terus berputar di masa lalu, dan kebebasan untuk akhirnya kembali hidup di saat ini. Ingatlah mantra ini. Aku tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, tetapi aku bisa memilih untuk tidak terus terluka karenanya. Hidup tidak menuntut kita untuk selalu kuat. Ia hanya meminta kita untuk terus belajar memahami. Dan mungkin kedamaian itu tidak datang ketika semua masalah selesai, melainkan ketika kita berhenti memaksa hidup untuk sesuai dengan keinginan kita. Disitulah, perlahan, kita tidak lagi melawan kenyataan, tetapi berjalan bersamanya. Tenang, utuh, dan lebih jujur pada diri sendiri. Pada akhirnya, hidup tidak selalu memberi jawaban yang kita cari. Ia lebih sering menghadirkan pertanyaan, agar kita belajar mengenal diri dengan lebih dalam. Setiap masa sulit yang kita lewati bukanlah sekedar beban, tetapi ruang untuk bertumbuh. Meski dalam diam, meski tanpa tepuk tangan. Di channel ini, kita tidak mencari kesempurnaan. Kita belajar menerima. Kita tidak memaksa hidup untuk mudah. Kita belajar menjadi lebih tenang di dalamnya. Jika perjalanan ini terasa dekat dengan apa yang kamu rasakan, tetaplah di sini. Bukan untuk melarikan diri dari hidup, tetapi untuk memahaminya dengan lebih jernih. Karena mungkin ketenangan itu tidak ditemukan di luar sana, melainkan tumbuh perlahan saat kita berani pulang ke dalam diri sendiri. Dan di setiap langkah kecil itu, kita tidak lagi sekedar bertahan, kita mulai benar-benar hidup.